Shalom, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Siapkan hati kami semuanya sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin dan Roh Kudus buat kami paham dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Melanjutkan perenungan sebelumnya dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, beberapa hari yang lalu kita belajar dari ayat-ayat sebelumnya apa yang menjadi dasar sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Hari ini kita akan belajar bagaimana sikap hati kita ketika kita menjumpai Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Memang perenungan sebelumnya kita belajar bahwa kita bebas karena kita sudah dikuduskan dan Tuhan sudah membuka jalan buat kita melalui kematiannya. Tetapi bukan berarti ketika kita datang kepada Tuhan juga dengan sikap yang seenaknya kita, karena kita bebas datang kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, sehingga kita juga bisa menyapa Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sikap hati, ya terserah dengan sikap hidup kita, terserah dengan, ya pokoknya terserah kita, suka-sukanya kita. Tentunya tidak demikian, saudara. Kita sudah diberikan anugerah kemurahan sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja, tapi kita juga harus memperhatikan ada beberapa hal yang harus kita lakukan, sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari pembacaan kita bahwa ketika kita menghadap Tuhan, seharusnya kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas artinya hati yang utuh, ya, hati yang bulat. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, mantap, hati kita itu tidak terbelah, tidak terbagi, gitu ya, tidak ada kebimbangan, tapi sudah mantap hati kita untuk Tuhan. Dan juga bicara tentang tidak ada maksud dan tidak ada motivasi yang lain, karena hati kita sudah utuh. Kita datang sepenuh hati, segenap hati, tulus, ikhlas. Kita datang karena memang kita ingin menjumpai Tuhan. Kita beribadah karena kita ingin membesarkan, mengagungkan Tuhan, karena karya-karya Tuhan yang sudah kita alami. Nah, kita datang dengan hati yang itu, ya, bukan dengan motivasi, dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi saudara, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, dengan bebas, di mana saja, dengan bebas. Tapi datanglah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang utuh, dengan hati yang tidak terbagi, dengan hati yang murni, yang tidak ada motivasi yang lain. Juga termasuk ketika kita beribadah, ketika datang kepada Tuhan secara bersama-sama di dalam persekutuan, ketika kita menghadiri persekutuan, ketika kita datang ke gereja Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Datang karena kita memang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang karena kita memang rindu untuk menyapa Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah itu. Jadi tidak ada motif yang lain, tidak ada maksud yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Nah, ketika hati kita utuh, hati kita tulus, ikhlas, kita akan tetap bisa setia datang kepada Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita berjemaat, ketika kita bergereja, bisa saja sesuatu terjadi di sekitar kita. Kita nggak bisa dan kita tidak akan terpengaruh ketika kita tulus ikhlas datang kepada Tuhan. Kenapa ada orang yang terpengaruh, datang ke gereja terpengaruh oleh situasi, terpengaruh oleh orang-orang di sekitar, terpengaruh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja, berjemaat pada saat itu?
bisa jadi karena emang hatinya tidak utuh, ada maksud, ada tujuan, dan ada hal-hal yang lain. Tapi ketika hati kita fokus, pokoknya saya datang kepada Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya menjumpai Tuhan, saya mau mendengarkan suara Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan menjadi penghambat dan penghalang bagi kita. Jadi yang pertama, datang dengan hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, datang dengan keyakinan iman yang teguh. Datang dengan keyakinan iman yang teguh. Jadi ini bisa tentang keyakinan iman yang tidak mudah dan tidak akan goyah oleh apapun, termasuk oleh pengajaran-pengajaran yang berbeda, yang lain dari apa yang Tuhan sampaikan. Penulis Ibrani memberikan nasihat kepada jemaat pada saat itu, karena pada saat itu banyak terjadi pengajaran-pengajaran yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, kehidupan iman mereka, keyakinan mereka tentang Tuhan bisa terpengaruh. Oleh karenanya penulis Ibrani mengingatkan supaya datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan keyakinan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah dan tidak akan digoyahkan oleh apapun, termasuk oleh situasi dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Biarlah kita datang dengan keyakinan iman yang teguh. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin kepada kuasa Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang terjadi, realita hidup kita ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, tapi tidak membuat iman kita kepada Tuhan menjadi goyah. Mungkin ada ajaran-ajaran yang lain, ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang kita atau orang anggap itu lebih pas dan lebih cocok. Tapi ketika kita memiliki keyakinan iman yang teguh, itu tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita tetap yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi tidak mempengaruhi keyakinan iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan hati dan juga dengan keyakinan iman yang teguh. Bahkan kita juga harus datang kepada Tuhan dengan berpegang pada pengharapan yang teguh, ayat yang ke-23. Jadi datanglah dengan berpegang pada pengharapan, artinya kita tetap yakin di dalam Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita semuanya. Jadi ketika datang kepada Tuhan, berpeganglah pada hal itu. Ada harapan dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi saudara, sikap itulah yang harus kita semuanya miliki ketika kita datang kepada Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Yang kedua, datang dengan keyakinan iman yang teguh. Dan yang ketiga, datang dengan terus berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, Roh Kudus memampukan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam perenungan singkat pada kesempatan hari ini. Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami renungkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.